pemikiran seorang manusia, tapi itu bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Pun di kolong langit ini yang dilahirkan tanpa ada hubungan badan. Hanya Dia adalah firman itu yang menjadi manusia. Apa namanya? Tok kalaupun itu firman, jika yang dilahirkan itu adalah kudus, pasti apa yang difirmankan itu adalah kudus, pasti yang dilahirkan juga kudus adanya. Tapi Bang Zan ketika lupa, dia menjadi manusia, Yesus Tuhan menumpang lahir di rahim ciptaannya. Allah Bapa menciptakan, Bang Zan noise sekali loh memang. Allah Bapa menciptakan Bunda Maria. Allah Bapa mengutus malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria untuk memberitahu Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan. Allah Bapa menciptakan Bunda Maria. Allah Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria kalau Bunda Maria akan melahirkan Tuhan. Coba kita berpikir secara logika. Sederhana saja, kalau kita berpikir pakai logika tetap masuk akal. Masuk akal di mana ketika mau dibuktikan bahwa dia akan lihat, dia harus turun menjadi manusia. Sebentar Pak. Masuk akal bagaimana ketika Tuhan harus dilahirkan Pak? Nah saya tanya sekarang, konsepnya kan dia menyelamatkan manusia. Konsepnya dia menyelamatkan manusia. Bukan soal menyelamatkan. Ketika Yesus menjadi bayi, pada waktu dia masih bayi, apa keajaiban yang dilakukan Yesus? Pada waktu dia ngompol, dia bisa ganti popoknya sendiri, Pak. Nah ini Pak, ini Kak, sorry ya. Bicara soal itu, sekarang kita lihat dulu. Apakah yang dikandung Maria itu adalah setan? Saya bertanya. Apakah yang dikandung Maria itu adalah roh jahat? Dengar. Pak Zan, konsepnya gini. Konsepnya gini, Pak Zan yang membilang, sebentar Pak Zan. Pak Zan yang membilang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan bukan. Sebentar, Mak. Aduh, jaringan dia pun tidak bagus. Yesus Tuhan bukan. Makanya saya Yesus Tuhan bukan, Pak Zan. Halo? Yesus Tuhan bukan. Halo? Sudah dengar nggak? Halo? Yesus Tuhan bukan, Pak. Ya bagaimana kamu mau pahami tentang Tuhan itu sebentar saya mau jelaskan, kamu tunggu dulu. Malah... Yesus Tuhan bukan. Aduh, Pak Zan, perbaikilah dulu jaringannya Pak Zan. Konsepnya gini, tidak. Pak Zan, perbaiki dulu jaringannya. Bahwa dia itu Tuhan, kalau kamu nggak tahu dia punya prosedurnya. Sekarang saya tanya, apa definisi Tuhan Pak Zan? Aduh, Pak Zan ini jaringannya lah Pak Zan, tolonglah diperbaiki. Pak Zan, perbaiki dulu jaringannya. Sakit kepala saya. Capek saya tuh hanya teriak. Ya kan, Anda bilang apa? Ada suara saya. Apa? Saya tidak berdiskusi kayak begitu. Capek prosedur. Tuhan juga pakai prosedur rupanya. Ada aja oten. Tolonglah yang naik lah. Pak Zan, kirim permintaan naik lagi, tapi perbaiki dulu jaringannya. Nggak enak, putus-putus tadi Pak. Makanya itu saya turunkan, biar Bapak perbaiki jaringannya. Yang naik Kristen, kalau ini yang naik Islam, berarti dia Kristen ya? Saya bingung. Adek, jangan Adek. Pinjam apa? Adin? Ya. Adin? Agama apa? Ya. Islam. Saya kan bilang yang naik Kristen, Bang. Oh iya, maaf. Lagian abang mau naik ke sini ngapain bang? Kita mau diskusi bang, bukan sama Islam. Oh. Ya. Terima kasih ya bang. Pak Zan, perbaiki dulu apanya? Perbaiki dulu jaringannya Pak. Saya nanti naikkan lagi. Saya tidak suka diskusi yang kita tidak saling mendengar. Ya, Serbi.
Ya. Ya, agama apa? Agama kamu apa? Agama apa, Bang? Kalau nggak saya turunkan Anda. Agamamu apa? Itu judulnya apa itu? Ke bawah lah. Dan turunkan Nur. Ngomong pun beserak kok ah. Ya minimal kalau yang naik itu yang paham Bible lah ya. Jangan kelas-kelas jemaat, nanti dikiranya kita menginjili Ya, pula. Sohib, Sohib. Noise, Erik. Sohib. Assalamualaikum, Bunda Rahma. Halo, Sohib. Ini Bunda Rama palsu nih, turunkan ini Bunda Rama palsu ini. Kau serius lah kau. Ini ada yang mau kutanyakan. Agama apa, Bang? Saya Islam. Ya setidaknya Ini salam dulu lah, Bang. Ada yang mau saya tanyakan. Bang, salam dulu, Bang. Ini room Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada tadi begini Bunda Nora, tadi di komal sebelah ada saya lihat ada yang memakai foto dan nama akun Bang Juma. Ya nggak apa-apa, Bang. Itu bagaimana itu harus Ya itu Ya, KW-nya, Bang. Ya biarin pokoknya- aja, Bang. Gak usah masuki, Bang. Blokir aja. tolong dilaporkan Bunda, itu nggak nyaman itu. Ya udah diapakan, Bang. Cuma itu aja Bunda ya, saya turun lagi ya. Oke, sama-sama, Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bunda Rama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja diki Bunda Rama ini. Kirain yang nyamar Bekawi juga rupanya asli. Sebentar aja. Mau masak dulu. Ya, Mak Len. Astagfirullah. Mak Len. Enggak, pe tablet. Mak Len. Tablet. Pak Zen udah gak mau lagi naik. Iya, nggak usah ditonton. Itu palsu itu. Ngapain ditonton? Akun Kang Dito di follow ya, akun Kang Dito. Oh, udah banyaknya akunnya. Udah banyaknya apanya? Ya, Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Cek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berfirman dalam hati ya. Suara itu jelek kali lu tadi di room oten lo. Bikin mereka ketakutan. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat Iwan Villa yang ada di channel-channel YouTube ya, yang ada afiliasi dengan Apologetik Islam Indonesia. Yang belum di-subscribe, yang di Komal ini juga yang belum di-follow ya. Jadi kita semuanya satu barisan ya. Dalam Yayasan Apologetik Islam Indonesia, kita di medan dakwah debat lintas agama. Mangga. Ya, yang sambil makan, silakan. Darah Yesus. Akun saya sehari 3 tumpang gara-gara oten. Tuhan baik. Yang ada di Panglima Apologet Islam, Aryani, Singa Oglek, Agus Desmiadita, Tebek, Lop. Waalaikumsalam.
Akang, kok kalau makan itu di mute. Kebiasaan. Itu jangan dihabiskan semua lauknya. Ngebaso pakai nasi. Mukaku. Ngebaso pakai nasi. Aku kok nggak dapat ya room Kristen ya. Yang aku dapat cuma roomnya si Andre. Iya, itu aja aku dapat roomnya si Boruni Jesus apa itu. Nggak dapat aku room lain loh. Yang penghujat fade siapa tuh nggak dapat aku. Saya live beberapa jam tuh nggak ada oten. Kenapa gitu ya nggak dapat aku ya? Makanya kau main ke Komal Muhammad Aji kau si Aji tadi berapa biji kok apa penghujat tadi ku habisin. Di rumahnya si Sarif dibilangin juga, Nabi Muhammad. Masa tadi dibilangin ini ada oten di situ. Maksud aku itu roomnya yang penghujat itu kayak si Fight itu kan salah satu. Terus siapa lagi tuh? Itu nggak dapet aku. Nggak dapet. Kenapa gitu ya? Oh, diblokirnya mungkin kau. Diblokirnya kau mungkin. Aku pun banyak itu. Banyak aku nggak nampak lagi punya orang itu. Si Kudus pun begitu aku scroll tetap akun Anda sudah diblokir apa gitulah katanya bahasanya. Nggak bisa sebentar aja langsung teng di Komal Kudus. Kebanyakan akun ini privat. Nggak dapet lah. Aku pengen juga masuk. Ada tuh 2 akunku tuh yang bukan nama ini kan. Scroll itu khusus memang untuk oten aja lah gitu kan. Gak dapet aku. Kadang kesel juga sih. Ya harus tahu timingnya, waktu-waktu mereka ngumpul di mana. Yang lucunya itu duet Pak Palupo sama Paul Steven. Aku ganti akun. Aku turun bunda. ini. Iya. Jadi pagi-pagi Pak Palupo udah sampai pegang perut gara-gara menginjili ibadah online. Dibacakannya ya. Iya, dia masuk ke room oten ya kan. Dikasih dia waktu untuk ini khutbah. Iya, mereka dua tuh cocok tandem itu memang berdua itu. Pak Lupo sama Bang Haji. Oh, iya. Kalau aku Kang Dito cuman mukul lonceng gereja aja nih, manggil oten. Iya, tadi CP kejang-kejang. Roh Kudusnya tiba-tiba punya daging tumbuh. Ngeri dalil. Aku pertama kalau sama si CP terakhir itu waktu di roomnya apa itu Akang? Roomnya si siapa? Si Billy Yahudi. Waktu pas dia tau lah dia menghujatkan Nabi Muhammad apa begitu kan. Terus yang aku cuman yang tanya soal Yohanes 9 Yohanes 8. Yohanes 9 nomor 59 atau Yohanes 8 nomor 59. Tuhan kamu kok mau dilempar? Udahlah menghujatlah dia kan. Loh saya tanya Tuhan kamu kenapa mau dilempar? Kok Tuhan takut sama batu? Aduh. Ya Pak, Yohanes 8 itu habis Abraham aku ada sebelum Abraham ada itu. Iya. Jadi kutanya sekali lagi, kenapa Tuhan kamu takut sama batu? Itu juga sama si Bom. Kau otak setengah kok perempuan DAJAL katanya. Alah. Ayo naikkanlah moderator. Apa nih dibilang? Yang kelihatan cuma room konser Kanora dong. Memang iya Bang Jom. Agus, selamat malam. Agus. Selamat malam. Agama apa Bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang?
aku dengerin aja dulu. Oke, terima kasih Bang. Ya, Korna. Yuk, selamat malam. Agama apa Bang? Protestan, Kristen Protestan. Oh, agama abad 16. Ya, silakan Tuhan kau jadi Moderator agama apa nih? Moderator agama apa? Saya agama Islam Bang. Oke. Tuhan kok Bang, kalau di sini mau bertanya, setidaknya open cam. Tadi ada saudara Anda juga berani open cam. Masa Anda tidak berani open cam? Ya, silakan open cam. Saya besarkan Anda. Oke, mantap. Mantap. Sebentar. Oke, mantap Pak Cornelius. Iya. Atet, pakai baju dulu Pak. Nggak apa. Pakai baju dulu. Nggak apa. Nanti kena banned kita Pak. Kena banned kita. Nanti terbang akunnya Bang. Pakai baju Bang, pakai baju. Nggak boleh. Di bawah itu banyak anak gadis Bang. Nanti kemana-mana pikiran mereka jadinya. Lanjut. Oke, Cornelius Atet 77. Oh, Pak Atet. Itu jangan langsung gigi 6 ya. Gigi 1 dulu. Oke. Enggak, ini otot-otot dari tadi. Enggak pakai baju. Dia pengen disalib kali ya. Bunda Imrus. Udah Bunda. Oke, siap, lanjut. Oke, selamat malam. Selamat malam, saya open cam kalau gitu. Yuk. Oke. Ya, silakan. Mau bertanya? Saya untuk bertanya, ini kan pas temanya orang Islam ya, moderatornya. Ya. Ya. Saya mau nanya tuh, saya kalau di 10 perintah Allah ya, betul ya? Apa? 10 perintah Allah. Ya. Ya. Kepada bangsa Israel. Ya, bukan sini. Kan saya nengok di Islam kan ada tuh 10 perintah Allah tuh, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ada salah ya? Bang, itu kan untuk bangsa Israel, Bang. Nggak, kalau di Islam ada nggak itu? Hukum Taurat itu kan diperuntukkan untuk siapa dulu, Bang? Makanya saya mau nanya itu dulu gitu, yang untuk di Islamnya. Ya, hukum Taurat itu kan untuk bangsa Israel, Bang. Datang Al-Quran untuk menyempurnakan semuanya. Di Al-Quran ada nggak itu 10 perintah Allahnya juga, ada nggak tuh? Ada. Itu kan dikhususkan untuk bangsa Israel, Bang. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu kan untuk bangsa Israel, Bang. Oh gitu ya? Ya. Tapi kan kalau di Islam kan Allah kan memperkenalkan dirinya. Siapa nama Tuhannya? Jangan, kan ada saya tengok tuh, kalau jangan menyebut nama Allah SWT dengan cara sia-sia tuh ada tuh salah itu ya? Tidak ada, Bang. Siapa yang bilang begitu, Bang? Oh, Kalau abang pun dapat ada, tunjukkan aja biar kita lihat. Ya, saya sih nengok di Google sih. Allah begini, Bang, mungkin jangan menyebut nama Tuhan itu di sembarang tempat, seperti tempat najis. Betul. Kalau kayak di kamar mandi, ya itu tidak boleh, Bang. Karena Allah itu kan Tuhan yang maha suci, Bang. Oh ya, kalau saya ini kan orang awam ya, orang awam pertama ya. Jadi kalau analisa saya begini, kalau di punya kami kan ada tuh, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, itu ada ya. Ada. Kalau saya pribadi, saya ini kan bukan ahli Alkitab ya, bukan ya. Bukan ahli Alkitab. Sama, Bang. Ya. Apa namanya? Kok saya secara pribadi menganalisa begini, mungkin salah satunya mungkin hal yang seperti ini lah kayaknya, mungkin jangan disebut dengan cara sembarangan, ngomongan gini-gini. Itulah menurut saya pribadi ya. Apalagi dengan bersumpah memakai nama Allah tanpa ada apanya. Iya, makanya itu yang saya mau tanyakan tadi itu. Nah, makanya sebelum saya lari ke situ, maka saya kan tadi ada nanya hal kayak 10 perintah Allahnya gitu, Bang. Maka saya begini tadi ngomong, kalau di Muslim, saya kata tuh adalah kita anggap orang Muslim lah ya, orang Muslim nih ya. Lalu dia itu berbohong. Tapi bahasanya tuh demi Allah katanya, demi Allah. Dia berbohong. Iya, dia bersumpah tuh, sandai kata tuh,
aku tidak ngambil barang itu ya, demi Allah tidak ambil, tapi faktanya dia mengambilkan barang itu gitu, Bah. Pertanyaan saya, apakah orang itu nanti gimana hukumnya menurut Islam? Silakan Kang Dito. Siapa? Kang Dito apa gua dulu? Oh, ya boleh. Silakan. Ngaji aja. Rozi, silakan. Aku lagi ngaji. Gak apa-apa, lanjut aja Kang, lanjut Kang. Udah Ji, maju. Noise sekali, Erik. Silakan sebenarnya. Woi, jawab cepat, woi. Oke, nah gini ya, apakah orang itu berdosa? Itu akan berdosa, Bang. Karena kenapa? Dia bersumpah atas nama Tuhan. Iya. Ya. Tetapi dia melakukan hal-hal perbuatan atau berbohong itu tidak diperbolehkan, Bang. Betul. Secara hukumnya berdosa. Kira-kira orang itu nanti masuk neraka atau masuk surga? Kira-kira orang itu nanti. Itu tergantung, Bang. Misalkan amal perbuatannya atau kebaikannya itu lebih besar daripada amal buruknya atau kejahatannya, ya insya Allah itu dia bisa masuk surga gitu. Ya, karena kenapa? Dia akan ditimbang, akan dihisap gitu. Oke. Berarti pikirnya masuk surga ya. Ya tergantung kan, nanti kita ada namanya yaumul hisab atau hari penghitungan gitu. Oke, saya tambahin. Kecuali ada satu dosa, Bang, satu dosa yang tidak akan terampuni, yaitu dosa syirik, menyekutukan Tuhan gitu. Oke, saya tambahin Akhir Razi. Jangan ngopi dulu, dengerin dulu. Pakcik Cornelius, Cornelius. Pakcik sekejap, jangan keluar perangkat. Tak dengar nanti. Gimana? Iya. Saya tambahin ya, hal yang fundamental di dalam Islam. Tentang rukun Islam yang pertama ada syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga. Setiap umat muslim, every single Muslim, people of Muslim, dijamin surga dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poinnya ini, syahadat. Jadi dia selama berdosa masuk neraka sekalipun, kunci surga dia sudah pegang. Sehingga nanti syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ada umat Islam yang karena fitrahnya sebagai manusia, yaitu salah, lupa, dosa, khilaf, itu hal yang manusiawi. Tapi sebagai orang Islam, ya, karena sudah beriman kepada hanya satu, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, khataman nabiyyin, Nabi penutup, maka kunci surga sudah dipegang. Ya, ini hal yang fundamental. Oke? Ya. Jadi berdosa apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, selagi dia beriman, mengucapkan ikrar syahadatan ain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poinnya adalah ihsan. Kita tidak perlu melihat Allah karena kuasanya tidak akan bisa dilihat. Tetapi kita yakini Allah melihat manusianya. Jadi dengan perasaan ihsan, kita dimonitor oleh Allah, sehingga pada waktu mau disesatkan oleh syaitan, kita mengingat Allah melihat kita. Ini simbol umat Islam kalau pegang syahadat, diyakini Allah Rabbul Jalalah melihat kita, mengamati perlakuan kita. Begitu. Berarti kalau dia ya, jadi izin saya menambahkan satu data lagi. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada Bang begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwal fil akhirati minal khasirin. Barang siapa ketika dia hidup di dunia tidak mencari, tidak menganut, tidak beragama Islam, niscaya ketika pada hari akhir
yaitu di yaumil qiyamah, niscaya orang tersebut akan merugi, akan rugi, Bang. Nah, terkait dengan Islam tadi sudah dijelaskan bahwasanya syarat Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau Anda, hidup Anda sampai Anda mati tidaklah menjadi Islam, niscaya kelak Anda akan rugi karena ada ancamannya, Bang. Begitulah Tuhan yang benar, selalu mengancam hambanya. Selalu. Karena di dunia ini adalah ujian bagi kita. Jadi kalau kita berbuat salah, maka ada ancamannya. Kalau kita berbuat benar, berarti ada nikmat bagi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu, Bang. Itulah sebenar-benarnya Tuhan. Enggak ada Tuhan seperti sebelah menyelamatkan umat manusia dengan cara mati digantung terkutuk di tiang salib. Itu mustahil bagi kami, Bang, yang berakal. Kitalah manusia yang berakal, itu mustahil bagi kita. Jangankan saya, Abang juga pasti berakal. Mustahil Tuhan menembus dosa manusia dengan cara dia mati terhina, terkutuk di tiang salib. Nauzubillahi min zalik. Lanjut. Oke, paham. Oke. Saya mau lagi nih satu, masih ada pertanyaan ya. Oke, masih ada pertanyaan. Keraskan suaranya, Bang. Tadi kan baru dikatakan tadi kan, kalau orang itu berbuat dosa ya, dia mengucapkan dua kali syahadat, tanda kata ya, itu dijamin masuk surga ya, betul ya? Maksudnya begini. Exactly. Maksudnya Kang Dito, dia berdosa, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia berbuat tidak. Maksudnya Kang Dito, orang yang tidak mengucap, maksudnya kayak abang kan Kristen. Ketika mengucapkan kalimat syahadat, insya Allah itu dia punya dosa itu sudah tidak ada lagi. Nah, orang yang beriman kepada Allah itu tidak dijamin neraka kekal. Hanya orang kafir yang neraka kekal. Paham ya? Nah, ya. Maka saya tadi kan ini kan ceritanya kan untuk ke Muslim kan. Ini kan Pak, suaranya Pak diperhatikan Pak. Suaranya kecil kali. Tadi besar, kenapa kecil? Ini udah kuat lah. Iya. Oke. Ini tadi kan ini kan ceritanya kan untuk Muslim ya, Maksudnya dia berbohong nih, Tetapi kalau dia misal tadi dia mengambilkan sesuatu itu tadi, tapi dia bersumpah demi Allah saya akan mengambil barang itu. Tetapi kalau dia berdosa, Bang. Ya, tapi kalau dia meninggal nanti mengucapkan dua kali syahadat, apakah dia masuk surga? Nah, sekarang begini, Bang, setiap manusia, kan saya tadi sudah katakan, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya, Bang. Tetapi ingat, neraka jahanam tempatnya orang kafir, orang munafik, orang yang syirik, yang menyembah lebih dari satu Tuhan, itu kekal. Paham? Walaupun dia beragama Islam, tapi dia melakukan dosa syirik, tempat dia akan bersama-sama dengan orang-orang kafir di neraka jahanam, itu kekal. Tapi kalau orang mukmin, dia akan mendapatkan ganjaran hukuman dari Allah, tetapi tidak kekal. Sama seperti kita di dunia, ketika kita melakukan suatu kesalahan, melanggar hukum, otomatis kan kita dihukum dulu, Pak. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, Allah akan melihat seberapa banyak pahala amal ibadahnya ketika di dunia. Kalau dia melakukan banyak pahala amal ibadah sehingga meruntuhkan, menghapus dosa-dosanya sedikit demi sedikit, ya, dia masuk surga. Paham? Oh gitu, paham. Ya. Berarti begini, Mas paham, Bang. Berarti begini intinya. Ketika orang itu berdosa, anggap aja dosanya 5, sampai katanya, ini kita pakai bayangannya, dosanya 5, tetapi kebaikannya itu 10. Berarti otomatis dia betul ya? Betul ya? Karena apa? Karena mungkin karena yang 10 ini ada perbuatan dia yang menghapus dosanya sedikit demi sedikit. Tuh. Saya mau nanya, apakah secara otomatis atau ada proses hukumnya lagi? Gimana, Pak? Setiap manusia yang berdosa, ya, pasti akan mendapatkan balasan. Makanya nanti ada di yaumul hisab atau alam padang mahsyar, ditimbang itu amal kita. Kalau lebih banyak dosanya, otomatis kan neraka. Loh, kenapa meskipun orang Islam juga
akan masuk ke neraka juga. Saya kasih analogi begini, Bang. Abang punya almari ya, almari. You know almari? Iya, iya. Tempat pakaian, tempat simpan pakaian. Paham. Tidak mungkin abang masukkan pakaian kotor dengan bersih campur jadi satu, betul? Paham, sepakat. Seperti itulah analoginya, kalaulah lemari ini surga, maka yang kotor tidak boleh dicampur dulu, harus dicuci dulu. Itu analogi yang tepat ya, bagi kita antara yang banyak berdosa atau yang sudah memang beriman dan amalan solehnya, sehingga karena amalnya dia mendapatkan kenikmatan di surga, ya itu tanpa hisab. Itu ada juga seperti itu. Poinnya di dalam Islam, apabila sekali dia mensekutukan musyrik, ya, jadi mensekutukan kalau Allah la ilaha illallah hanya ada satu, kemudian ada pembandingnya, maka dosa besar dan itu kekal di neraka. Begitu Abang Gu. Nah ya, berarti kan saya itu udah garis besar tuh saya paham maksudnya kan. Pokoknya intinya gini, kalau orang itu berbuat dosa, amal ibadahnya, perbuatan kebaikannya ke dunia ini udah banyak, atau kita anggap tadi kan dia berbuat dosa, anggaplah berdosa besarnya 5, tapi kebaikannya itu 10 atau 12, berarti dia otomatis masih surga kan, gitu masih tujuannya, paham ya? Bagi orang Islam. Ya, betul. Sudah bersyahadat. Betul ya? Betul ya? Iya. Exactly. Apa tuh lagian begini, Pak Korna. Di dalam Islam itu surga dengan neraka tuh ada tingkatan, Pak. Bahkan langit sendiri ada tingkatan. Jadi neraka jahanam untuk orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, itu adalah di keraknya. Nah, kalau bagi umat muslim itu yang dosa seperti itu yang tadi jadi bahan perbandingan yang tadi Pak Korna bilang, itu neraka ada tingkatannya. Ada yang betul-betul sudah seperti berapa puluh kali panasnya, ada yang cuman begini, ada yang cuman begitu. Nah, begitu. Jadi tidak disatukan. Betul. Itu makanya kan itu tadi kan ada barusan dikatakan ada tingkatan neraka ya. Berarti surga juga ada tingkatan juga ya? Ada tingkatan surga ya? Ada. Oke, kalau tingkatan neraka itu kita pikir secara mungkin secara Islam lah ya. Itu dari mana sih barang itu tahu istilahnya tingkatan nerakanya? Kalau biasa kita bilang kan, oh nanti kau masuk, kalau kau berbuat jahat kau masuk neraka ya. Tapi jarang kita mendengarkan orang menyebutkannya. Oh kau nanti kena tingkatan ke-1, tingkat ke-2. Iya, ada. Ya, gitu. Langit ke-1, langit ke-2 aja ada. Ya, langit ke-3 ada. Ya. Silakan Kang Dito. Mempelajari itu ada ilmunya. Berarti intinya kalau kita mati nanti sandai kata ya, kalau kita mati, oke lah kita masuk surga. Berarti belum tentu kita ketemu Allah dulu. Karena ada tingkatan-tingkatan. Betul ya? Enggak seperti belum itu. Tentu. Tidak seperti itu, Bang. Kan ada tingkatan-tingkatan loh. Begini, Bang. Abang tahu kalau kita bakar sampah, api segini, kita segini. Masih panas nggak? Panas ya? Lebih dekat panas. Lebih dekat panas. Nah, ada tingkatannya, Bang. Jadi ada memang neraka itu yang untuk dia punya dosa yang tidak begitu berat, yang hukumannya nggak begitu berat, tetapi dia akan menerima ganjarannya tetap. Surga pun demikian. Makanya kalau di dalam Islam itu, jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga saja, di pintunya saja, ataupun belum masuk gerbangnya, masih di halaman luarnya saja, itu kami umat muslim sudah senang sekali gitu loh. Oh, berarti intinya kalau kita masuk surga pun tidak serta-merta kita ketemu Allah dulu. Tidak ada tahapan-tahapannya juga. Nggak ada kayak begitu, Bang. Siapa sih yang mampu melihat Allah? Oh gitu, oke. Iya, analogikan aja gini Nora. Ketika ada orang berbuat kejahatan di dunia, dia jahatnya levelnya seperti apa? Apakah dia dihukum mati kah? Apakah hukuman seumur hidup kah? Apakah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, bahkan kurungan 1 malam juga ada. Seperti itu. Level-levelnya kan ada.
Oke bang. Lanjut. Jadi sesuai perbuatannya. Kalau dia kayak pembinihin berencana, pasti hukumannya sekarang di Indonesia adalah hukuman metong, betul ya? Kasus nerkebo yang sampai berapa ton itu pasti hukuman metong. Nah, kalau hanya mencuri ayam apa hukumannya metong? Enggak kan? Nah, itu kan ada tingkatannya, itu maksudnya, Bang. Paham. Jadi Pak Cornelius ini tinggal di mana, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak Korna. Saya Kalimantan Barat. Jualan ya? Kayaknya kita jualan. Iya, betul. Oh, Kalimantan dekat sama Sarawak ini berarti Bapak ini. Maka sedikit suaranya kayak orang Malaysia ya. Iya, betul. Oh, iya. Kalau dari gerejanya gereja apa kalau boleh tahu, Pak Korna? Saya kalau sekarang posisinya di Gepemberi saya. Gereja Gepemberi. Itu gereja apa itu? Kristen ya. Kristen apa? Maksudnya Pentakosta kah? Atau aliran apa itu? Karismatik atau apa? Enggak karismatik. Kita bukan karismatik. Jadi panduan untuk buku Kidung Agungnya, Kidung Nyanyiannya tuh pakai apa? Kita kan kalau untuk kita cetak Kristen ya, kita itu susah saja kita mau ngomongnya. Beda kalau yang organisasi ini gini modelnya, kalau yang ini gini modelnya beda gitu. Ya. Oh, gitu. Banyak kita kan banyak organisasi ya, banyak ya. Oh. Banyak. Jadi cara ibadahnya. Jadi Pak Korna rajin ke gereja. Ya. Kalau kata orang Muslim itu alhamdulillah lah, rajin ya. Jadi saya boleh tanya nih ya, kan tadi Pak Korna bertanya, bolehlah kita balik tanya ya. Ya, betul. Ya. Jadi Pak Korna kira-kira ya kalau ke gereja apa yang sering dihotbai oleh Pak Pendetanya? Saya kalau untuk mendalami ya, untuk Alkitab ya, kita peraja saya tidak mendalami ya, itu pertama ya. Kalau Pak ngomong nih, sampai kata nih, kalau Ibu ini bertanya saya begini, saya tidak bisa jawab. Itu tidak saya ya. Saya pengen tahu aja yang sering dihotbai. Yang sering dihotbai Pak Pendeta. Ya, maksudnya gini, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan gitu, Pak. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan. Yang kedua, kalau masalah kadang-kadang saya ingat yang diskusi yang lain kan, kok bandingkan, saya tidak bisa gitu. Tadi ya nggak apa-apa. Nanya yang nanti dulu, yang nanyakan yang Pak Ustadz gini-gini, kamu gini-gini, kalau gini-gini, kamu bisa gini-gini, apa bisa gitu. Saya bilang saya tidak bisa karena saya tidak memperdalami Alkitab, saya bilang. Tetapi saya di sini hanya bertanya aja. Oke, dengan apa yang barusan disampaikan oleh Ibu tadi kan ke gereja itu, yang sering dikotbah oleh Pak Pendeta apanya? Ya, yang pasti begini, yang sering dikotbahkan itu yang penting. Kalau menurut saya nih ya, itu pertama selalu mendekatkan diri ya, ketiga sungguh-sungguh itu aja, menaburkan kebaikan itu ya. Diambil dari pasal apa Pak? Surat apa itu kalau boleh tahu? Yang sering banyak dihotbai pendeta. Kalau itu kan kita maka saya bilang tadi kan, kalau itu dia tema tuh ganti terminggu dia. Enggak serta ini enggak serta merta itu, ganti dia. Mungkin itu masalah yang itunya kita enggak tahu ya, karena yang Oke. Saya boleh tanya yang agak lebih sedikit apa? Konsep yang diimani, konsep ketuhanan yang diimani oleh Pak Korna ini apa? Tritunggal atau bagaimana? Ya, kalau kita Kristen itu Tritunggal, betul Tritunggal. Oke, Tritunggal. Saya mau bertanya, kita pakai akal nih ya, dan secara jujur. Oke, konsep Tritunggal yang dijabarkan oleh para pendeta kepada jemaat-jemaatnya, apakah menurut Pak Cornelius itu masuk akal? Jujur, saya ingin jujur. Jangan hanya untuk keimanan. Ayo kita runtuhkan dulu kita buang dulu keimanan, kita memakai akal. Konsep Tritunggal, saya berbicara juga, saya dulu Kristen karismatik. Kami juga kita sama Tritunggal. Nah, konsep Tritunggal yang 3 pribadi 1 hakikat, apakah masuk ke akal logika dari Pak Cornelius? Ya,
Berarti dulu sebelum saya jawab situ ya, sebelum saya jawab. Ya. Ini sebelum saya jawab. Nah, makanya begini. Saya pribadi gini ya. Ini kan ini intinya keyakinan itu sebenarnya. Dari keyakinan. Nah, oke, betul apa yang dikatakan oleh Ibu tadi betul. Kita juga Ibu dulu kan Kristen ya, betul ya. Yes. Kristen, tapi mualaf judulnya ya. Ya. Mualaf ya. Dan juga saya kan begini juga. Dan juga ada juga yang Muslim juga tetap menjadi Kristen ada juga ya. Murtad. Ada ya. Itu kita akui ya. Nah, itu hukum alam lah ya. Kita itu hukum alam. Maka saya bilang itu kalau menjawab kayak gitu sebenarnya tidak perlu jawab lagi, itu keyakinan sebenarnya. Nah, Bukan keyakinan, Pak. Yang saya tanya tidak keyakinan. Kalau keyakinan Bapak menyembah pun juga sendal ataupun pohon, ya itu tidak masalah. Sekarang yang saya pertanyakan konsep yang 3 pribadi menjadi satu hakikat, masuk nggak ke akal Bapak? Yang kita tahu definisi dari hakikat adalah intisari, dasar. Bapak Korna hakikatnya adalah manusia. Bapak hakikatnya, saya jabarkan sedikit ya, biar bisa Bapak tangkap kenapa pertanyaan saya begini. 3 pribadi satu hakikat, itu yang dikatakan oleh para pendeta. Makanya kalau dia katakan Tuhan 3 menjadi satu, karena Tuhan tidak mungkin 3, akan dikatakan agama pagan. Betul kan? Nah, sekarang 3 pribadi satu hakikat. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus menjadi satu hakikat. Hakikat itu adalah intisari, dasar. Hakikatnya Yesus ketika dilahirkan Bunda Maria adalah manusia. Hakikat Bapa adalah ilahi. Hakikat Roh Kudus adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Bapak bisa dikatakan hakikatnya manusia? Nah, begini, kalau yang kayak gitu, maka saya bilang kan inti tadi, karena saya tidak ahli di. Ya. Ayo kita pelajari Pak. Saya juga dulu tidak ahli loh Pak. Nah, tapi ketika kita cerna, ayo kita gunakan akal kita. Saya tidak bisa menganalisis. Maka begini, tadi kan sudah ngomong kan kalau di kami itu, cuma saya apakah itu bukan untuk Israel, untuk macam-macam saya tidak tahu ya. Pokok itu kan kalau di kami itu ada namanya 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Allah bukan sembarang. Mungkin salah satu tadi kayak mungkin saya kayak gini gitu. Makanya saya bertanya yang ke Muslimnya gitu, Pak. Kalau mungkin kalau yang kita ngomong yang boleh itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya. Saya bikin alamiah loh. Bukan secara data ya, saya secara opini alamiah maksudnya. Gini, kalau saya itu menyebutkan nama yang di atas, mungkin kita berdoa salah satu ya, berdoa. Salah satu mungkin thank you Bang Sabarudin. Mungkin salah satu tadi ya kita ada penghubungan gitu. Kalau yang lain-lain, kalau yang ditanyakan macam ini saya tidak bisa jawab. Saya ngomong kembali keyakinan. Iya benar. Sebentar dulu begini. Makanya saya bilang ayo kita di sini buang dulu yang namanya keyakinan keimanan. Saya hanya mengajak Bapak untuk menggunakan akal. Sama seperti saya juga dulu mengimani para pendeta, tiga pribadi menjadi satu hakikat. Pikiran, roh, dan tubuh. Kan begitu? Pikiran, roh, dan tubuh. Betul. Kalau cerita akal gini ya. Kalau akal secara alamiah oke, yakin. Saya akal saya oke, keyakinan saya sendiri itu pasti ya. Kedua, akal saya ini bisa saya gini, akal saya harus alamiah. Kedua, saya menaburkan kebaikan. Ketiga, jangan saya selalu dengki dengan orang, selalu resek dengan orang itu. Itu adalah sifat dan akhlak, Pak. Tidak berhubungan dengan akal. Maksud saya, ayo kita gunakan akal. Boleh saya izin saya sedikit, Pak Korna. Ya karena Bapak santun open camp, saya suka seperti ini. Saya kalau berdiskusi sama Kristen yang mau open camp, saya jempol. Saya peraja ya, saya orangnya tidak bisa ngomong nih, bahasa kasar mau pucat orang tidak bisa. Karena yang tahu kita, karena gini juga Bu, saya kemarin lama juga ngobrol dengan Pak Ustadz, karena di dunia ini satu orang pun tidak bisa memponiskan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Betul. Ketika kita dipanggil nanti baru kita tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Betul. Tetapi di dalam Islam, hanya di dalam Islam, Pak. Kalau nanti saya minta datanya, di mana Yesus mengucapkan Kristen masuk surga, satupun data dari mulai kejadian sampai wahyu Bapak tidak akan temukan. Tapi kalau Bapak tanyakan kepada saya, di mana di dalam Al-Quran Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Ada. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam itu apa artinya? Selamat. Ya, tapi ini dulu Bu, saya mohon maaf dulu untuk malam ini, saya mau keluar dulu ya.
Karena orang lupa Tidak kamu apa-apa, keluar, Pak. keluar. Ya. Ya. Kalau ada bahasa salah di sini, saya minta maaf dengan kawan-kawan yang muslim. Oke, Di sama-sama, sini kita- Pak. Ya, di sini kita intinya komunikasi ya, komunikasi. Bukan debat, saling bertanya. Karena saya orangnya, kalau jangankan di sini dengan kawan-kawan muslim, saya paling suka bertanya. Saya berkawan pun bukan mandang suku, mandang agama, mandang semua kawan. Itu bikin kita hidup ya. Karena inti kita ini kesatuan dan KNRI, itu yang pasti kita jaga. Oke, Siap, selamat malam. siap. Ya. Saya minta izin keluar dulu ya. Selamat malam. Sehat selalu, Pak Selamat Korna. malam Bapak Cornelius. Luar biasa santun sekali. Mantap. Cair dong. Cair dong. Bro, cair bro. Waduh. Assalamualaikum Bang Handi. Kok udah waduh dulu nih. Waalaikumsalam. Ini Leonardo katanya mau bertanya, dia Kristen. Kecil suaranya Kang. Kamu gede. Di dalam Kristen kan Ya udah Leo mau nanya apa? siapa aja boleh. Silakan, Bang Leonardo, saya besarkan Anda. Kalau Anda mau bertanya, Anda harusnya open cam. Saya nggak bisa, saya masih anak kecil soalnya. Oke, kalau gitu Anda menanggapi tema yang tadi, Tuhan kok jejer 3. Saya mau nanya tema lain ini, boleh nggak? Oke. Di dalam Kristen kan Tuhan Yesus itu setelah mati bangkit ke surga. Bangkit naik ke surga. Minta datanya dong. Datanya Pak Leonardo, Dek Leonardo, datanya di mana Yesus naik ke surga, bangkit? Pelan-pelan Pak Sopir. Siap. Pelan-pelan, ini ada bocor. Tipis-tipis saja Nora. Tipis-tipis saja Nor. Oke. Assalamualaikum Bang Andi. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Tipis-tipis lah, lanjut lah. Oke, saya sudah tipis Bang Handi. Ini udah lembut. Dek Leonardo, di mana datanya? Kepalanya dibilang tipis. Nor lagi langka, Nor lagi langka. Enggak lebay juga kali kayak gitu. Lama-lama gua ambil kunci dongkrak nih. Iya, soalnya lagi langka ini lagi langka, Nor. Ntar susah nyarinya lagi. Tidak, saya izin dulu mau cari itu barang buat begadang. Oh, Standby mute. Oke. Sampai subuh kita ya nanti Kang Dita ya, ditunggu ya. Aku nggak diundang sampai subuh lah, Is. Ya kita sampai subuh kok tadi. Itulah, aku nggak diundang. Mana ada yang udah ngorok dulu. Kemana dia? Aku udah buat gigi 0,5 loh. Oh, Bang Andi, kemana dia? Enggak, mungkin ini kali melihat data, makanya nggak usah suruh lihat data. Sian dia kepental. Tidak, dia dikasih tahu, makanya Jangko bilang Yesus naik ke surga. Nanti diminta sama umat muslim di mana datanya dia ke surga. Coba yang naik dia, mungkin mudah. Itu berat itu. Kalau gitu bilang aja, oh bangkit ke surga. Ngapain kok Tuhan bolak-balik gitu aja ikutin. Kok Tuhannya mati? Siapa yang matiin Tuhan lo gitu aja. Jangan nyuruh ngasih Aku nggak data. pandai, kayak Bang Andi kayak gitu aku nggak pandai. Kan dia bilang Tuhan saya Yesus mati terus bangkit ke surga. Kok Tuhan mati? Iya. Siapa yang bunuh Tuhan lo gitu? Oh iya. Ya, itu. Sekali lagi, oke. Obi, halo Obi. Obi, selamat malam. Halo Obi. 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 Ini Obi kok. Alah. Dulu juga Bunda Nora begitu, percaya banget Tuhannya mati menembus dosa. Saya nggak pandai kayak gitu. Nah kalian dulu kan pernah jadi Kristen, pernah Iya. percaya kayak begitu. Percayalah dulu.
Kan ada filmnya. Tiap tahun Kemarin nonton, saya Bos. kemarin saya sama si Kepas nanya, kalau nonton film itu gimana? Sedih, menangis saya nonton film Iya itu. nangis. Nangis ya? Juga nangis. Nangis. Oh iya. Ternyata saya ditipu. Ya Allah. Saya ditipu loh. Kan di seluruh kitab suci itu ya maupun dianggap suci artinya apa, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa nggak berpikiran dulu? Iya ya, kan yang kau tuhankan itu tidak punya salah, mestinya kan pakai akal, bukan dia yang disalib dong kalau begitu. Orang yang bersalah dong yang disalib gitu. Menebus dosa. Dia menebus dosa bukan berarti dia orang tidak berdosa dikorbankan, kan gitu. Karena sayangnya dia sama kami dulu ya, dulu. Itu yang disebut doktrin. Nah itu Pengajaran dari kecil gitu. Pas sekali. Ngeri ya doktrin ini ya. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Bunda Nora masih sekarang Kristen ya. Ketemu sama saya, lu jadi lawakan gue lu. Bener. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Berarti betul-betul ya Allah, botol kali saya ya. Ya Allah, ya. Tuhan Buat grup dia Bang sama Darni sama Rasmi. Buat grup dia. Iya. Pasti buat grup, buat grup WA. Ayo di sana Bang Andi, kita keroyok yuk. Tapi cara saya bersahabat, Bu Darni nggak pernah benci sama saya. Santuy tapi ada edukasi, ada entertainment gitu sih. Manut gitu. Tadi sebenarnya yang dari Kalimantan itu dia kan dagang tuh, mestinya masuk ke area dagang. Ada edukasi muslimnya juga di sana. Ada nggak hukum dagang di Kristen? Itu mestinya dikasih tahu di sana. Hukum jual beli misalnya. Ya. Bagaimana dengan mengatur timbangan, jujur. Erik noise. Jadi kalau ada Kristen baik kayak gitu pedagang, kasih tahu nggak ada loh itu. Bagaimana jujur berdagang gitu. Iya. Di mana di Bible diajarin? Nah itu ada tuh, Bunda Ram. Ada tuh. Ya. M. Udah lama baru M. Ya, Kriston. Iya, selamat malam. Malam. Ayo open cam lah yuk. Dari tadi kan Kristen ada yang open cam. Ya, silakan Kristen open cam. Saya udah undang. Anda kan seorang Kristen yang baik. Kenapa? Enggak, kalau yang dihukum di Kristen disampaikan hukum dagang ya. Di situ Tuhan Yesus menyampaikan bahwa perlabakanlah talentamu. Jadi talenta kita ini harus perlabakan, perbesar keuntungannya. Silakan itu Bang. entah mau Ya, terus caranya bagaimana? Caranya? Kamu cari sendiri, namanya perlabakan. Kalau saya di banknya, saya perlabakan keuangan saya harus kasih kredit sebanyak-banyaknya supaya bank saya itu menjadi laba. Gaji saya pun naik, itu contohnya. Lanjut Bang, sini noise Bang. Ya kalau di bagian perdagangan sayur mayur ya perbanyak itu pembeliannya, penjualannya semakin banyak. Dasar mental yang ternir loh. Lah iyalah. Apa lagi? Perlabakanlah talenta. Bang, caranya bagaimana begitu? Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Secara umum Tuhan menyampaikan perlabakan ya caranya cari sendiri. Ilmu pengetahuan kan sudah terbuka, TikTok sudah terbuka, medsos sudah banyak. Ilmu pengetahuan dari Google, ini cari aja. Tapi Yesus itu nggak pernah mencontohkan, Yesus bukan pedagang.
Iya, Mestinya kan ada betul, contohnya. Tapi Tuhan Yesus sendiri sampaikan perlabakanlah talentamu. Saya cari ayatnya ya. Malah kalau nggak salah ya, tapi ini bener. Malah Yesus itu membalikkan meja pedagang loh, tanpa ada SP1, SP2. Cari datanya itu, lupa gue. Cari datanya Bunda Nora. Iya, oke. Matius 21:12. Nah, ya di situ. Yesus datang gitu ya di halaman bait suci. Iya. Jadi ya. Terus dia mengatakan itu adalah sarang penyamun. Betul. Orang lagi dagang kok. Iya. Kalau di Islam jelas di surat Al-Baqarah ayat 41. Hadisnya juga jelas. Nabi kita berdagang, ngasih contoh. Jangan mengurangi timbangan dan seterusnya. Iya. Nah, karena itu mengapa Yesus membalikkan meja-meja pedagang? Karena itu rumah doa, bukan sarang penyamun, tempat jual beli. Aduh. Tapi ada tempatnya di pasar, dibangun pasar Bang untuk jual Kristen, beli, bukan di Bang Kristen, tempat ibadah, rumah doa. Iya, tapi minimal kan dikasih di rumah doa. Minimal kan dikasih peringatan. Jangan kayak premanisme begitu. Begitu kan? Ya itu sudah diperingatkan dari dulu kala. Nggak ada data, bro, nggak ada data Yesus beri peringatan, nggak ada. Tiap orang ke sinagoge berdoa, itu apakah harus masih dikasih tahu lagi? Jangan berdagang, tiap minggu jangan berdagang. Cuma apa harus masih diumumkan di Toha lagi? Kan tidak kagak ada. Kalau ada SP1, SP2 bro, kagak ada. Itu rumah doa. Jadi begini Bang, baca aja Matius 25 ayat 16. Di situ perlabakan talentamu. Ada yang dikasih talenta 5 dinar. Sebentar dulu Kriston. Dikasih talenta 2 dinar. Ada yang dikasih talenta 10 dinar. Perlabakan. Iya, sebentar dulu Kriston. Saya bertanya, di situ perdagangannya perdagangan apa? Semua perdagangan namanya jenis perdagangan jasa dan perdagangan itu Anda memperlabakan. Perdagangan apa? Anda seorang presiden. Di situ perlabakan jasamu sebentar dulu Kriston. untuk kemakmuranmu di negara. Kriston, perdagangan apa yang sampai membuat Yesus itu marah? Namanya perdagangan jual diri. Namanya perdagangan yang halal. Namanya perdagangan jual diri. Kan kenapa dikatakan jadi sarang penyamun? Kenapa dikatakan Yesus sarang penyamun? Ya itu kan rumah doa, bukan sarang Kamu tahu penyamun. apa arti penyamun? Kamu tahu penyamun itu apa? Penyamun itu seperti apa ya? Coba kita cari Google dulu. Allah Tuhanku. Tenggelam dia kan? Coba kau cari penyamun itu apa? Nah, penyamun merujuk pada tindakan pengambilan harta milik orang lain secara paksa di darat dengan kekerasan atau ancaman, namun tidak selalu melibatkan senjata. Nah, di situ orang berdagang menjual burung merpati. Kok di mana? Kenapa dikatakan sarang penyamun? Salah info ya Yesus ya. Aku nggak bisa melihat. Gimana? Kriston. Matius berapa tadi situ? Bang Matius 21 ya. Nah, dikatakan situ apa? Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjual beli di meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, di situ berdagang merpati, penukar uang. Di mana di situ katanya penyamun? Gimana? Ibarat rumah doa. Tuhan menerka-nerka Nora. Tuhan mereka menerka-nerka. Bukan eksistensinya orang berdagang itu adalah penyamun, tetapi rumah doa itu Anda jadikan sebagai sarang penyamun. Itu sekarang maksud Yesus. Baca Alkitabnya.
Itu terjadi di dalam gedung, di dalam baitnya, apa hanya di halaman? Mau di dalam atau mau di luar sudah dikatakan itu rumah doa, halaman jarak berapapun itu sudah dikasih area untuk berdoa. Kenapa Yesus mengatakan itu dijadikan sarang penyamun? Kenapa penyamun? Ini Padahal situ tidak ada terjadi. Bukan tempat sarang penyamun, itu maksudnya. Loh, penyamun itu artinya apa? Tadi udah dibacakan. Tindakan merampas. Dikuduskan untuk penyamun Tuhan. artinya Hanya tindakan Tuhan merampas. di tempat itu. Ternyata, Tidak lagi engkau Saya tidak diskusi orang yang kayak gitu. Yesus mengatakan tidak ingin menjadikan rumahnya sebagai sarang penyamun. Penyamun itu adalah tindakan merampas harta milik orang lain tanpa adanya menggunakan senjiti. Tapi di situ yang didapati Yesus hanya orang yang berdagang burung merpati. Kalau orang Yahudi dulu itu melakukan suatu pengorbanan, berkurban binatang, itu paling kecilnya adalah menyembelih burung merpati. Oke, kita sapa dulu tamu baru, Lost Boy. Selamat malam. Malam. Dia musik. Aduh. Jangan ada musik. Kita lagi live, Bang. Jangan pakai musik dulu, Bang. Jauh dulu. Paham ya? Kenapa Yesus sampai begitu marah dan mengatakan sarang penyamun? Nggak boleh begitu dong. Kasihan orang lagi apa? Masalahnya dia dulu mau bangun grosir di situ, Nora, monopoli sendiri. Kita di Islam itu jelas hukum jual belinya banyak banget tuh diterangkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 41, 275, 198, An-Nisa 29, belum lagi hadis Nabi mempraktekkan. Ya kalau mereka jual beli seperti apa? Tapi is oke lah. Jadi memang nggak bisa orang keluar dari Islam sih, karena aturan Islam itu sangat adil. Jadi memang nggak bisa orang keluar dari Islam sih, karena kok double suara. Iya, dari tadi Bang Hani double itu, Bang, dari tadi, Bang. Ah, betul, Bang, double, Bang, dari tadi, Bang. Noise. Kok saya yang noise? Iya, banyak Bang double itu. Si Anti. Halo. Halo. Agama apa, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya hanya membantu menjawab. Menjawab apa, Bang? Gak ada pertanyaan. Naikkan aja, siapa kek? Siapa yang mau dinaikkan? Naikkan yang perlu naik. Gak ada. Oh ya? Mereka itu Bang Handi lagi berkabung ya. Pertama Dr. Richard Lee mualaf. Kedua Ruben Onsu mualaf. Itu salah satu donatur besar di gereja loh. Mualaf loh. Ruben mualaf, Dr. Richard mualaf. Nangis mereka semua itu. Habis nanti giliran si Denny Sumarko bentar lagi. Saya kalau si Erik buka mute itu saya langsung kecepat kecilkan. Gede kali loh. Ngeri kali gedenya. Sakit. Langsung di-mute pun akun. Saya baca piti-piti banyak ya. Fotonya si Ruben, terus di situ jangan jual Yesus. Itu ada loh itu piti-pitinya. Dulu memang ada lagunya jangan jual Yesus, ya ada ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada lagu baru itu saya dengar. Itu baru. Di zaman saya belum ada, Bang Andi. Orang memeluk. Gimana? Bang berapa hari yang lalu ada yang WA saya, dia bilang begini,
Bun, apa benar Bunda sudah bertunangan sama Bang Adi Celepes? Ada aja pertanyaan. Aku udah punya bini kali, teman-teman. Kawan. Aduh. Nggak aku jawab itu. Opan. Kan? Jadi kalau Nora masih oten nih bang, ketika kita bilang, Tuhan kau mati terkutuk di tiang salib, apa dijawab dia? Kalian muslim tukang kawin gitu. Oh, gas-gasan lah kita Nor, mana peduli aku. Rasmi aku. Mulutku parah, betul. Bapakku aja berani membilangkan seperakat alat hai. Bang Handi, nanti kita agendakan lah podcast sama Ruben Onsu. Insya Allah bisa. Udah mau dia. Bisa kok, saya bisa ketemu Ipan, bisa. Insya Allah bisa. Agendakan Bang Handi. Biar makin kejang-kejang oten-oten di TikTok ini. Ruben dulu masih, kalau dia Ruben denger nih, masih lu culun-culun pade sama wakil Bupati Garut, siapa sih, Ramsi. Waktu pertama kali Indosiar rilis itu, ya gue udah di situ. Bisa kok. Tapi ya, kira-kira bermanfaat gak sih kalau biarlah mereka menjadi urusan, bahwa orang kalau mualaf itu hak prerogatif seseorang. Ya nggak usah lah di framing gitu. Itu yang ngamuk si Bom malah. Ngamuk banget itu. Si Bom kan tahu si Ruben ini salah satu donatur besar di gereja. Ngamuk si Bom. Introspeksi diri dong. Kalau misalnya kayak si Udin nih, murtad kita ya, kita mah senang dia murtad. Nggak ada tuh penyesalan gitu loh. Islam itu nggak, murtad juga kita senang. Islam itu nggak membutuhkan kalian, tapi kalian yang butuh Islam, itu intinya. Islam itu diajarkan bukan dengan memaksa, tapi dakwah. Udah ila sabili rabbika bil hikmah. Orang kalau sudah memeluk Islam, ngapain di framing lagi? Ini siapa sih? Turun. Siapa ini? Kemiut Bunda. Akang di mute-nya aku loh. Ini Real Madrid siapa ini? Madrid siapa ini ngomong melulu nih, siapa? Real Madrid. Udah. Eki. Ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Kang Dito, Baju-Baju Ji Makassar. Kang Dito orang Makassar ya? Bukan. Kang Dito orang Jawa. Tinggalnya di NTT. Beliau pernah di Makassar. Tahu Ji itu Makassar. Oh ya, aku di Makassar. Apa yang bukan anak-anak? Ya, Kang Dito pernah ini, Gurunda pernah masuk ke Komalnya. Beliau ngaku pernah di Makassar di Petarani. Oh iya, sudah di Pale. Ada coto di sana. Ya. Coto Makassar. Enak naik intensi ini. Makan palu basah dengan kondro. Saya di bawah nih. Mbak Nora. Oke. Iya, tip layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti kita ke Makassar lihat empang kita bagaimana di sana. Mualaf dan murtad itu istilah dalam Islam. Jadi sebenarnya manusia ini dalam kehidupan sehari-hari secara nalar, secara alami itu kagak bisa jauh dari Islam. Karena setiap Anda berbicara baik itu pasti ada dalam Islam. Apapun itu. Saya sering ulang-ulang ya. Anda mengucapkan salam, selalu teringat Islam. Assalamualaikum. Anda mendapatkan rezeki, pasti secara refleks sebagai manusia yang berakal, pasti alhamdulillah. Anda mendapat musibah, kesandung batu tuh kaki, atau melakukan kesalahan, langsung astagfirullah. Enggak juga bang, kemarin ada di mobilku Tuhan Yesus katanya, ketawa aku. lanjut. Ya tapi pada umumnya saya dengar gitu, ada juga sih dalam musibah gitu ya. Ya karena memang secara nalar ya, alami gitu, manusiawi itu ya memang sudah seperti itu kodratnya. Kita lahirkan muslim sebenarnya waktu bayi itu. Bayi itu muslim, berserah diri gitu. Nanti setelah kena taklik hukum, ya orang tuanya dan lingkungannya lah membuat dia seperti yang sekarang ini gitu. Jadi teman-teman yang lahir dari muslim ya berbahagialah, berbanggalah. Dibanding mereka seperti Bunda Nora dan lain-lain ini dilahirkan dari seorang ibu di luar Islam. Di tengah perjalanan ada perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya betul, dia dibawa fitrah manusia itu benar. Silakan Bang. Waalaikumsalam. Ini Madura hadir, ini Madura. Di sini lagi Madura tak iya. Iya, di sini lagi gelap, hujan. Iya bang, ada yang mau disampaikan bang? Ya. Selamat hari Lebaran kemarin, walaupun udah lewat. Semoga diberi kepanjangan umur gitu. Amin bang. Ya. Saya baru masuk, ini tidak. Kejam kali mas. Kenapa sih bang? Demi Allah bukan saya. Nggak apa-apa, udah limit kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau disampaikan cepat-cepat bang. Di sini ngeri-ngeri malaikatnya bang. Moderator saya benar-benar ngeri-ngeri loh. Halo, Bang Andi, ini kan ada teman saya mau diskusi tanya tentang agama, cuman beliau nggak mau debat. Nah, aku nggak berani ngomong apa, maksudnya nggak berani diskusi sama aku. Kata Bang Andi kan jangan manjat pohon kelapa kalau nggak bisa manjat gitu loh. Jadi aku ajak beliau ke sini buat diskusi, bukan debat, cuman tentang Bible mereka sendiri gitu loh. Ya suruh aja masuk bang. Kalau nggak bisa dia diskusi, suruh aja bertanya. Ada orangnya di situ atau gimana? Bertanya. Ada orangnya di situ. Ini nih dia habis gini datang, katanya nanti namanya Yanti Sarabogar lah naikin ya. Oke, Yanti Saraboga. Saraboga ya? Ya. Cewek ya? Cewek. Iya, Yanti cewek lah, kalau malam Yanto ya baru cowok. Karismatik. Oke, izin turun dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yanti kalau malam, kalau siang Yanto.
Tapi ini udah malam. Berarti Yanti dong. Berarti siangnya Yanto. Berarti kan itu moderator di bawah. Ya, jadi mumpung menunggu kedatangan saudari Yanti ya, tadi kan sempat kita membahas tentang surga dan neraka. Bahwasanya ketetapan Allah itu, Allah menciptakan neraka itu ada beberapa lapis, ada beberapa tingkatan, begitu juga dengan surga ada beberapa tingkatan. Dan itu juga menjadi pengajaran ataupun dedikasi bagi kita hidup di dunia. Ketika kita berada di neraka, kita di level dosa yang seperti apa, kan seperti itu kan? Seperti apa kita di sana nanti kelak? Apakah kita kekal? Apakah kita berapa ribu tahun? Apakah berapa miliar tahun? Kan begitu. Sesuai dengan perbuatan kita semasa di hidup di dunia. Jadi begitu juga kita di Indonesia ini yang memiliki hukum. Nah, hukum itu tentang masalah perkara tindak kejahatan. Ada yang namanya hukum mati, hukum seumur hidup, hukum mungkin 20 tahun, mungkin 15 atau 10 tahun, mungkin satu malam juga ada, kan tergantung perbuatannya juga. Nah, maksud saya begini. Jadi dengan hal seperti ini yang kita ketahui itu tentulah yang kita praktekkan ataupun yang kita lakukan sekarang ini itu berdasarkan dari hukum Tuhan yang benar. Artinya Allah tadi menciptakan neraka beberapa lapis dan penghuninya ada di lapis berapakah dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kah, kan begitu, sesuai dengan perbuatan jahatnya. Nah begitu juga kita di penjara, ada penjara yang seumur hidup, ya ada hukuman mati dan sebagainya. Nah ini kan berkorelasi dengan hukum Tuhan gitu. Allah yang memiliki ketetapan seperti itu, maka kita manusia yang ada di bumi ini mengikuti hukum Tuhan. Jadi kalau sinkronkan atau dianalogikan dengan penjara tadi, itu sama halnya dengan hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, Allah tetapkan. Nah beda dengan Bible, dengan pemahaman Kristen. Ada nggak seperti itu gitu? Ada nggak firman Tuhan yang dimana bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan di dunia ini? Ada nggak dalam Bible? Karena bagi saya pribadi, firman Allah itu tidak satupun ada yang sia-sia bagi kita.